Kalau seandainya ada dugaan penyelewengan dana tersebut, maka justru saya selalu berkata, Agus juga berpotensi ketika menggunakan dana tersebut untuk dipidana dengan penggelapan. Mas Agus, Anda merasa terancam tidak dengan percakapan itu? Ya Sesungguhnya biasa-biasa aja. Ya udah pasti merasa terancam dengan status-status seperti itu yang dibuat. Diajarin. Memojokkan istri saya, terus dengan mengupload komen-komen yang jelek dari netizen. Ya, saya melihat kliennya Pablo ini, Novi ini tidak jujur ya dengan pengacaranya. Karena saya lihat di sini dia pinter. Bisanya langsung bilang tidak jujur. Emangnya Anda jujur? Putarkan balikan fakta. Artinya di sini saya lihat klien saya ini yang sudah terluka dan harus diobati. Ya, karena permasalahan seperti itu makanya nggak selesai-selesai sampai sekarang. Kalau misalnya ada tindakan dari awal dari tetehnya tersendiri, pasti ini nggak bakalan terjadi. Mungkin masih bisa lah mata Agus nih terobatin gitu. Waduh, gimana sih? Seandainya si Agus ini tidak ngelaporin. Seandainya itu diberikan kepada Agus, tentu kita akan cabut laporannya. Kenapa? Karena itu yang jadi polemik yang sekarang terjadi seperti itu. Terakhir. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Wan. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga rezeki yang berlimpah. Kurang lebih 1 minggu saya tidak mengikuti perkembangan kasus donasi Agus atau uang donasi Agus. Kemarin saya tiba-tiba saja melihat di TV, nggak sengaja buka TV, malah ada Agus diundang di iNews. Masih membicarakan masalah donasi. Dan di sini menurut saya agak menarik karena yang mendampingi si Agus di iNews ini bukanlah Bang Farhad, melainkan timnya yang lain. Biasanya kan Bang Farhad nih yang mendampingi Agus kemana-mana. Tapi untuk kali ini entah karena ada Bang Pablo atau gimana, tiba-tiba saja Bang Farhad nggak mendampingi Agus nih guys. Kami dengar juga upaya perawatan tetap dijalankan. Rencananya sudah ada jadwal akan operasi. Hari ini disebutkan check up untuk jelang operasi, betul tidak? Betul itu. Udah tadi ke JC Center. Jadi rencananya itu di hari Rabu. Di hari Rabu kalau nggak salah. Rabu tanggal? Rabu depan. Iya. Oh, Rabu depan? Iya, Rabu depan tanggal 20 berarti ya? Iya. Rabu depan tanggal 20 November rencananya akan operasi? November. Oke, operasi apa itu yang dijadwalkan? Itu operasi kelopak mata. Yang saya samar juga nggak bakalan bisa ada lagi penglihatan gitu sih kata dokternya. Itu resikonya? Itu resikonya sih katanya. Kalau misalnya itu juga kalau mau nggak dioperasi juga nggak apa-apa katanya gitu. Nanti dia nutup sendiri seperti mata yang di sebelah kiri. Tapi katanya. tentu ada hal yang ingin dicapai dong. Tentu ada kemajuan. Iya, saya sih nanti lewat operasi itu. Iya, saya sih kan keinginannya itu bisa penglihatan saya itu lebih gitu. Cuman kan dari kondisi mata saya, dokter udah memvonis gitu, udah berat gitu. Cuman ada rencana dari Pak Farhad sama Pak Krisnamurti mau bawa saya ke Singapura gitu. Sebelum nanti operasi ini gimana kalau misalnya nanti ada ya mujizat dari Allah gimana lah gitu. Oke, untuk ke Singapura sendiri tujuan kemana itu? Kalau Singapura itu ya mau periksa ke mata juga apakah masih bisa gitu. Second opinion. Iya, kita kan berusaha namanya kata Pak Farhad sama Pak Krisnamurti. Ya, tentu. Ikhtiar itu harus dilakukan ya, gitu. baik ya. Iya. Yang ingin saya ketahui, ada kendala tidak dengan pembiayaan dan sebagainya? Kalau untuk biaya enggak sih ditanggung sama Pak Krisnamurti. Ini yang Jakarta Eye Center ini? Mantap juga. Iya, nggak ada Pak Krisna ya. Nggak ada kendala karena ditanggung semua sama Pak Krisnamurti nanti. Untuk termasuk yang operasi ini nanti tanggung pribadi atau seperti apa ya? Ditanggung pribadi sama Pak Krisnamurti semua yang nanggung. Ini kuasa hukum Anda? Ini kuasa hukumnya? Tim kuasa hukum? Iya, kuasa hukum saya sama Pak Farhad. Kenapa harus Pak Krisnamurti? Karena kan kita tahu Agus sendiri sudah tahu kan ada bantuan untuk pengobatan matanya yang ada dalam rekening yayasan sekarang. Kenapa nggak pakai itu aja?
Ya trauma juga atas kejadian-kejadian yang kemarin itu Pak. Soalnya kan sedikit-sedikit kan, maaf ya, itu maksudnya diposting ke media sosial begini-begini, takutnya nanti pas kita minta begini nanti ada sedikit kesalahan diperbesar lagi. Di situ Alah, saya tuh Gus. traumanya di situ sih Pak, gitu, takut gitu. Takut menggunakan budget itu. Iya, takut untuk kayak meminta ke tetehnya gitu. Gitu, takut. Padahal kan trauma sudah ada berat dong. surat ya, saya sudah baca Iya, surat udah itu. ada surat juga menggunakan. itu. Disuruh memang berkali-kali, udah 2 kali datang gitu. Kok saya ada kayak malah kesel ya mendengar jawaban dari si Agus ini. Tuh, dengan kejadian seperti ini juga kan kita udah ada proses hukumnya juga gitu sih Pak. Oke, jadi Anda tetap mengutamakan apa yang disampaikan atau apa yang diperbantukan oleh dari kuasa hukum Anda ya, Iya, dibanding kemudian bahwa akan ada intrik-intrik, ada masalah kelak ke depan, kira-kira begitu. Iya, kan itu memang hak saya gitu. Kan dari awal juga memang tidak ada masalah donasi, tidak ada perjanjian apa-apapun, kecuali cuma penayangan YouTube, tidak ada pengarahan apapun ke Agus secara pribadi, ke istri juga sama. Uang ini digunakan seperti ini, itu tidak ada sama sekali. Terus untuk kayak dibilangnya saya menyalahgunakan donasi, kayak bagi-bagi warisan gitu, dia kan yang saya samar juga nggak bakalan bisa ngeliat ada. Tapi kan sebelumnya Mbak Novi pernah bilang kalau harus pakai rekening Agus itu nanti harus ada transparansi. Begitu kira-kira yang saya tangkap yang pembicaraan dari Mbak Novi waktu dulu. Tetapi setelah dimintai mutasi rekening, seolah-olah pihak keluarga Agus ini seperti memperlambat atau enggan untuk memberikan mutasi rekening keseluruhannya. Saya lagi seperti ini, saya kan tinggal di tempat rumah Wawa. Di rumah Wawa itu Saya sudah ke sana. Iya. Kan ketemu dengan Agus juga. Iya, ketemu sama Agus juga. Mungkin Bapak udah lihat kondisinya seperti apa, tempat tinggal saya seperti apa. Ya, Bapak lihatlah seperti apa keadaan saya seperti sana, siapa yang ngurusin saya gitu. Dari awal kan memang Wawa ini mengurusin saya gitu. Makanya saya berinisiatif karena itu kan nggak ada arahan uang donasi itu buat apa-apanya gitu kan. Jadi saya mikir, uang donasi ini milik saya gitu kan. Karena ini masuk ke rekening pribadi saya gitu. Sekalipun bahwa disebutkan untuk biaya rumah, kami juga dengar ada biaya sekolahnya. Sekolahnya juga Anda bantu itu lewat rekening itu. Kalau itu saya nggak tahu menahu lah masalah yang itu, saya tahunya itu cuma masalah rumah itu sih gitu. Iya. Ternyata ada juga ya uang untuk sekolah siapa ya? Sekolah anaknya Uwa mungkin ya. Kita nanti akan meminta tentu saja pandangan dari tim hukumnya Mbak Novi dan juga dari kuasa hukum dari donatur ya. Ada mewakili berapa donatur ini, Pak Parisman? Jadi kalau donatur yang kita wakili itu ada hampir ratusan ya. Ratusan ya. Jadi ada koordinatornya ada. Oh ini. Jadi ada beberapa koordinator. Bapak ini perwakilan donatur. Jadi disatukan di dalam satu koordinator dan koordinatornya memberikan kuasa kepada kita. Kenapa sampai punya penasihat hukum ya para donatur ini? Ya, jadi mungkin begini ya. Tentu karena dilihat persoalan donasi ini mencuat menjadi polemik ya, sehingga yang tadinya sebenarnya donatur itu tidak mau tahu mungkin ya. Tapi hanya karena dianggap ini sepertinya menjadi polemik atau tidak tepat sasaran, sehingga mereka akhirnya terpancing untuk ikut di dalam persoalan ini. Karena mereka adalah pemilik uang itu kan. Ini menarik juga nih, ada donatur yang justru mempersoalkan pemberian mereka. Kira-kira begitu Tidak mempersoalkan pemberiannya. Jadi hanya karena tidak tepat sasaran diduga berdasarkan informasi yang berkembang, di mana tujuan awalnya itu adalah untuk pengobatan mata daripada Agus. Hanya memang agak lucu juga sih. Donatur ada apa kuasa hukumnya ya? Menjadi polemik ketika di media itu ada buat A, buat B, buat C, itu persoalannya. Saya bisa minta semacam ada chat atau bukti nanti ya, bisa. Pak Parisman ya, kepada kita nanti akan ditunjukkan
siapa-siapa saja donatur yang merasa terganggu tentu saja. Ini juga menarik. Kenapa penting untuk mengulik ini? Anda juga penting juga untuk menjelaskan itu kepada publik. Karena sepemahaman kita sesuatu yang sudah diberikan, sudah diikhlaskan, pasti taraf kembali. Apalagi kemudian ikut betul. dalam perbincangan yang sedang terjadi. Iya. Ini cukup menarik. Kita akan bahas saat lagi. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi dalam The Prime Show. Iya betul, tapi ini beda anunya kasusnya. Karena gara-gara uang donasi Agus ini sudah membuat kisruh berita di Indonesia nih. Apalagi gara-gara uang donasi Agus ini malah merambat ke permasalahan pribadi, mulai dari Teh Novi sampai gara-gara uang donasi ini Bang Denso, Bang Farhad, dan Bang Pablo berseteru hanya karena gara-gara uang donasi ini. Kita dengarkan bagaimana pernyataan dari Bang Pablo selaku kuasa hukum dari tim Teh Novi. Bang Pablo. Tapi semacam ada apa istilah kita bilang ya, tembok lah ya. Bisa katakan untuk kemudian bisa menggunakan uang itu sesuai dengan keperluan Agus sebagaimana amanah dari para donatur. Gimana menjawabnya Bang Pablo? Jadi sebenarnya tidak ada tembok sama sekali untuk penggunaan uang. Bahkan kita dari pihak yayasan gitu ya, kami dari pihak yayasan sudah mengirim surat beberapa kali ke Agus sendiri, bahkan ditembuskan ke kuasa hukum begitu. Jadi tidak ada sedikit pun halangan untuk menggunakan uang tersebut asal tepat sasaran. Begini, kalau tadi kan disebut tadi ada kesungkanan, takut dibully, takut dicurigai, lain sebagainya. Ya itu, tadi kan sempat Agus mengatakan bahwa ada trauma, kan begitu ya? Betul. Ada trauma seakan-akan kalau nanti diserahkan uang itu atau diberikan atau menerima uang itu akan nanti di video dan sebagainya. Pertanyaan saya kan simpel, mohon maaf ya Agus ya. Iya. Hari ini apakah kita tidak divideokan? Apakah Agus jalan ke beberapa media, infotainment dan lain apa tidak divideokan? Kemarin Agus menerima uang dari salah satu lawyernya Agus namanya Krisnamurti gitu ya, menerima katanya 50 juta juga divideokan. Apakah itu tidak divideokan? Artinya begini, dalam mungkin yang dimaksud soal bulian-bulian tadi Bang. Kalau bulian dari bulian, netizen yang tidak terkendali dan lain sebagainya. Itulah publik. Artinya begini, masyarakat saat ini bisa menilai bagaimana apa yang kita perbuat di mata publik, apa yang saat ini kita lakukan di mata publik dinilai oleh masyarakat, termasuk Agus saat ini. Saya ingin simpelnya begini, hukum kenapa sih ada di Indonesia saat ini? Hukum itu dasarnya simpel, dasarnya adalah moralitas. Ya, awalnya. Makanya kenapa adanya hukum itu untuk bagaimana moralitas di lingkungan masyarakat ini bisa terarah. Kan begitu? Nah, Novi pertama kali memperkenalkan Agus di ruang publik sehingga membuat para donatur akhirnya mau tergerak hatinya menyerahkan sejumlah uang itu. Dan hingga hari ini Novi masih punya keinginan untuk pengobatan mata Agus. Nah, di sisi lain kalau kita bicara itu amanah daripada donatur adalah ingin mengobati mata daripada Agus. Kan itu poinnya adalah ingin mengobati mata daripada Agus. Moralnya Novi apakah tidak kita pikirkan? Bagaimana ketika klien kami saat ini harus menghadapi begitu banyak donatur yang mempertanyakan bagaimana uang itu sudah digunakan secara maksimal belum. Sementara uang tersebut ternyata disinyalir, diduga digunakan untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan pengobatan mata. Misalnya untuk katanya uang terima kasih. Kan begitu. Ada katanya ditemukan mutasi rekening belanja di marketplace. Itu kan adalah urusan pribadi di luar daripada itu dan itu tercium oleh publik. Apa jawaban kami? Apa yang harus kami sampaikan kepada para donatur? Oke, barangkali langsung ditanggapi oleh Bang Ilal mengenai ini supaya kita mencapai satu titik temu nih. Gus, tapi dalam satu sisi legal standingnya belum jelas. Saya lihat sini legal standing belum jelas. Kalau kita mau memberikan suatu donasi yayasan itu harus sudah legal standing yang jelas. Artinya ada izin. Ada izin. Anda mempertanyakan legal standing dari yayasan yang dimaksud? Yayasan yang maksud, betul. Kalau ini kan sekarang gini, ini kan awal kan yang dilakukan ini kan dalam bentuk podcast. Podcastnya akhirnya terjadilah donasi yang diterima oleh Novi, ada berupa cash, ada berupa transfer ya, betul Agus ya. Iya, betul. Nah setelah itu diserahkan kepada Agus, belum masuk ke podcastnya
Densu ya. Iya. Nah, itu silakan ada bentuk cash berapa Gus? 15 juta dan Bentuk cash itu kalau dari Teknopik, dari yayasan itu ada totalnya 23 juta, itu terbagi-bagi, ada yayasan sebagian, terus ada yang ngasih cash ke Teknopinya. Nah, itu. Terus di rekening Agus itu ada 12 juta, 12 juta. sekian-sekian. Iya. Jadi totalnya 35 nah, itu kan awal pemulaan. Nah, setelah itu Kalau soal uang ya, si Agus ini ingat banget ya. Tapi kalau soal cara berterima kasih dan kebaikan orang, lupa kali ya. persoalan belum ada tuh, belum muncul di publik. Iya. Nah, setelah itu baru ada podcastnya dari Densu, Denis Sumargo. Nah, disitulah mulai ada satu pertanyaan dari Densu ya kepada Agus, pada Novi juga, apakah ini dimasukkan dalam rekening yayasan atau dalam rekening Agus pribadi? Iya. Ada seperti itu. Itu ada, kita juga punya buktinya juga. Oke. Nah, akhirnya di situ terjadilah percakapan yang sudah masukin ke rekeningnya Agus saja. Iya. Sepakatan ya. Iya. Nah, akhirnya masuk ke rekening Agus. Mungkin di dalam pikirannya Novi, di dalam luar dugaan itu, mungkin yang disumbang itu butuh banyak. Itu mulai dari Densu sampai kurang lebih 1,5 miliar ya. Iya, Ya, hampir 1,5 miliar lah. 1,5 miliar lah gitu ya. Nah, itu kan sudah mulai banyak. Nah, disitulah yang saya lihat bahwa penerimaan donasi itu yang cukup banyak, yang mungkin Novi ini kaget, nah sehingga uang ini dipikirnya ini untuk apa? Kan itu udah haknya Agus. Agus sudah dikirim ke rekeningnya. Kaget. Oke. Jadi tidak bisa semena-mena. Bukannya sebaliknya ya, tiba-tiba di rekening Agus ada uang masuk terus menerus sampai 1,5 M. Jadi kaget dan tiba-tiba saja langsung kepikiran bayar ini bayar itu dah jadinya. Pihak kuasa hukumnya Novi untuk mengambil lagi uang tersebut, nggak bisa itu. Saya garis bawahi soal main-mainan. Jadi ini dasar Anda untuk melaporkan dugaan tindak pidana pemerasan terhadap Betul. Agus Betul. yang diduga dilakukan oleh terlapor Novi. Betul. Kenapa harus memeras? Karena dari awal memang tujuan dia untuk menolong Agus. Iya, kan sekarang secara logika, secara pemeriksaan umum ya, luar pada masalah hukum. Orang udah kasih dana, udah dikirim ke rekeningnya Agus, udah ada kesepakatan. Oke. Nah, setelah sudah masuk semuanya dana tersebut ke Agus, apakah itu harus wajib diambil oleh yayasan? Kan tidak bisa. Oke, kalau yang disebutkan tadi soal tanggung jawab moral dan lain sebagainya. Nah, sekarang begini, sekarang kan sudah tahu bentuk podcast tersebut adalah untuk tujuan pengobatan mata Agus. Iya. Nah, kalau sudah tujuan ke sana, berarti kan donatur itu untuk mengobati Agus. Tapi karena dia sudah masuk ke rekeningnya Agus, ya tidak perlu tanya lagi, harus dibeli ini, beli itu, nggak perlu. Bang Pablo. Ya, jadi sebenarnya dari jawaban rekan saya Ilal ini sebenarnya sudah menjawab semuanya. Tadi awal Bro Ilal sampaikan bahwa legal standing daripada adanya donasi tersebut ya, tadi dipertanyakan kan, izinnya juga belum jelas kan begitu. Artinya kalau kita merujuk kepada Permensos nomor 8 tahun 2021 pasal 3, di mana di sana jelas kegiatan penyelenggara PUB hanya bisa dilakukan oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang memiliki badan hukum. Nah, hal itu tentunya merujuk pada yayasan ataupun perkumpulan. Kan begitu, itu dijelaskan di sana. Nah, sekarang kalau kita bicara bahwa Bro Ilal menyebut ini legal standingnya belum jelas, artinya yang dilakukan penerimaan uang terhadap Agus tersebut adalah pungli dong, pungutan liar dong. Bukan ini, maksudnya gini. Maksudnya gini, Pak Kuasa Hukumnya, Pak Abu ya. Jadi, rekan saya nih, Aduh, malu kan? bahwa rekening sudah masuk ke rekening Agus itu donasi itu semua cukup 1,5 miliar itu sudah haknya Agus. Karena kan tujuannya kan untuk pengobatan. Nggak bisa, karena tidak kan bisa, sekarang seolah-olah langsung diambil, diminta oleh Novi, dipaksa untuk masuk ke rekening yayasan. Itu sudah salah Sekarang nggak bisa begini. Pada saat kita dalam bukti laporan polisi pada ya, saat itu bisa di BAP dan diaudit. ya gini, pada saat seseorang berada di ruang publik mengatakan bahwa oh ini ada Agus yang sedang sakit matanya karena diseram air keras dan lain-lain. Di sanalah yang menggerakkan akhirnya donatur untuk menyumbang. Ada tujuannya adalah pengobatan mata Agus. Kalau seandainya ada dugaan penyelewengan dana tersebut, maka justru saya selalu berkata Agus juga berpotensi ketika menggunakan dana tersebut untuk dipidana dengan penggelapan. Kan begitu? Oh, sekarang jelas sudah sangat jelas. Itu saya pikir sudah salah persepsi dalam persepsi hukumnya. Karena persepsi ini Agus ini sudah diterima uang masuk ke rekening Agus dengan sepakatan Ya dari masalahnya donatur itu. sekarang menyebut bahwa donatur tidak terima jika uang tersebut digunakan Donatur untuk yang mana? kepentingan pribadi. Maksudnya donatur Dari mana? perwakilan Pak Donatur bagaimana? Saya baru tahu kalau donatur Iya. seperti itu. Jadi, Singkat saja sebelum saya ke Bang Tony, singkat saja. ya, jadi
memang Katanya bahwa Novi sempat mengatakan kepada Agus, Dinsos kan, nanti saya laporkan ke Dinsos dan lain-lain. Lewat percakapan Lewat media sosial. percakapan. Lewat percakapan WhatsApp ya. Nah, kita harus lihat, kita harus benar-benar teliti dalam melontarkan kalimat-kalimat. Tadi dia sampaikan bahwa ada ancaman kekerasan. Kalau memang kita menganggap bahwa apa yang disampaikan Novi itu adalah ancaman kekerasan, bahayanya masa Dinsos kita bilang tempatnya untuk mengancam masyarakat dengan kekerasan. Itu institusi negara loh. Oke. Kan begitu. Dan konteks daripada hal itu disampaikan, diperingatkan kepada Agus adalah pada saat itu Novi minta mutasi. Jadi bukan untuk minta menggeserkan uang tersebut. Pada saat itu minta mutasi. Mana mutasinya? Laporan mutasi pada saat itu ternyata Awalnya pelanggan. cuma minta. Akhirnya disampaikan kalau kamu tidak keluarkan itu, maka nanti akan dilaporkan ke Mutasi, Dinsos. rekening. Maksud akan dilaporkan ke Dinsos itu tujuannya apa sebetulnya, Bang? Tujuannya baik kan, bahwa memang ada uang yang sudah dihimpun, yang harusnya di bawah pengawasan yayasan, ternyata ada saat ini uangnya di tangan seseorang pribadi yang kegunaannya tidak jelas. Nah itu kan sebenarnya poinnya. Sehingga atas dasar itulah kita berhak untuk melaporkan ke Dinsos. Dan itu boleh-boleh saja dilakukan oleh Novi. Nah sekarang lalu kalau Novi sampaikan bahwa akan melaporkan ke Dinsos, lalu Dinsos dianggap ancaman bagi masyarakat, kan lucu, begitu kan? Oke. Bung Ilal, ada tanggapan? Ya saya pikir saya melihat kliennya Pablo ini, Novi ini tidak jujur ya dengan pengacaranya. Karena saya lihat ini dia pinter Bisanya langsung bilang tidak jujur. Emangnya Anda jujur? putarkan balikan fakta. Artinya di sini saya lihat klien saya ini yang sudah terluka dan harus diobati. Saya pikir tidak perlu nungguin uang dari Novi 1, sekian M itu 1,3 M Ya, di yayasan. fakta mana yang menurut Anda diputar balikan? Ya putar balikan itu dari mulai persoalan masalah Densos pengancaman itu semua kita ada bukti kok. Apa buktinya apa? Boleh ada nggak semua disebutkan? nanti kita ini kan sudah ada laporan ke penyidik, nanti biar lebih lanjut nanti biar kita tidak mendahului penyidik, nanti biar nanti diselesaikan Ya, di kalau itu dianggap sebagai percakapan sesungguhnya, demi akuntabilitas, demi transparansi, demi kebaikan juga, dan semuanya terukur untuk penggunaan pengobatan Agus dan sebagainya. bukan gitu Bang Abraham. Jadi artinya di sini saya lihat bahwa ada suatu indikasi bahwa pertama kali itu percakapan dengan Novi dengan Agus itu ada suatu mereka berdua izin, ada artinya bahwa tahu rekening ini akan masuk ke rekeningnya Agus. Iya, betul. Jadi tidak dipersoalkan masalah nanti sumbangan ini, tidak dipersoalkan. Justru malah Novi membawa uang sendiri cash ke sana dan ada masuk ke rekening Agus. Tapi kan ini yang jadi persoalannya rekening yang berikutnya setelah podcast ini kan ada podcast nih. Oke. Kan podcast dari Densu. Masuk uang itu cukup besar. Oke, jadi rekening Inilah gendut itu yang kemudian masalah. menjadi persoalan menurut Anda. Persoalan. Nah itu yang dipersoalkan kenapa? Oke. Kalau kita soal persoalan melihat di sini, yang penting legal standing dulu kita lihat. Oke. Dari tadi Anda bicara soal legal Iya. standing dan saya akan dalamin itu. Tapi Mas Agus, Anda merasa terancam tidak dengan percakapan itu? Atau Ya udah. sesungguhnya biasa-biasa aja? Ya udah pasti merasa terancam dengan status-status seperti itu yang dibuat. Diajarin. Memojokkan istri saya, terus dengan mengupload komen-komen yang jelek dari netizen, terus dikasih gift yang komenan-komenan jelek itu, bukan itu aja. Ditekan terus nih pas waktu minta mutasi. Kan kondisi Agus lagi sakit. Iya. Mungkinkah dalam kondisi Agus trauma, Oke. terus kondisi lagi sakit seperti itu, ngedrop, depresi, Oke. kan nggak bisa lah di saat itu juga. Terus dia minta juga untuk melihat mutasi dari rekening Agus di M-Banking, rekening Agus di handphone. Cuman kan di waktu malam itu nggak bisa. Kenapa? Karena yang Agus pakai kan itu kartu ekspresi, Oke. bukan yang bisa dicek 1 bulan. Terus dia bilang di situ, masa sih kamu bohong ya, katanya kamu nggak bisa dicek. Sangin kan situ bisa kita ngecek itu cuman Oke. 1 minggu, nggak Oke. bisa ngecek 1 bulan. Jadi saya tangkap ini persoalan komunikasi saja. Iya. Kalau misalnya Mas Agus balik lagi ke awal, ke titik awal di mana ini semua bermula, Anda tidak merasa atau menangkap bahwa memang ada niat baik di balik percakapan itu, bahwa ini semua akan digunakan secara bertahap, ini semua akan digunakan untuk semua kebaikan Agus, pengobatan dan sebagainya, dan Agus juga akan punya dalam tanda kutip ya paham itu uangnya Agus, Iya. sudah masuk rekening Agus, tapi paling tidak kan kita yang sudah dapat sumbangan, kira-kira pasti sumbangan itu digunakan untuk pengobatan dan juga bisa kasih tanggung jawab moral buat orang-orang di luar sana, kira-kira demikian. Iya. Kalau dengan pandangan pendapat seperti itu, Agus komentarnya apa? Maksudnya pandangan Ya pandangannya bahwa pernah nggak merasa bahwa ini semua adalah untuk kebaikan Agus? iya.
kalau misalnya Tenopi misalnya katakanlah melakukan itu melalui percakapan ya, kita nggak tahu ya percakapan ini kan bisa aja orang tersinggung dan lain sebagainya. Tapi Iya. kalau itu semua adalah untuk kebaikan, semua adalah untuk tanggung jawab moral Agus juga. Agus nggak mau ikut dalam itu atau merasa terganggu tetap? Merasa terganggu Agus kan harusnya kepengennya Agus tuh ya kita cari jalan terbaik ini datang ke karena kan kita salah si maksudnya Agus ini. miskomunikasi lah gitu kan karena nggak tahu begininya gimana kita di dalam datang ke sini jangan ke media sosial datang nasehatin Agus kan dari awal pun memang tidak ada perjanjian itu. Gus nanti kenapa seperti ini kenapa dikasihkan seperti ini kenapa dipinjamkan seperti ini kan untuk dana berobatnya Agus. Alangkah baiknya seperti kecuali memang kita tidak udah tidak bisa dibilangin lagi sudah bisa ya silakan. Tapi sebetulnya dalam tahapan ini komunikasi masih dijalin ya, Mas Agus ya. Ke siapa? Iya ke pihak Tenopi lah. Kalau misalnya memang ada tentu upaya hukum kan upaya terakhir dalam setiap pemidanaan. Tapi bagaimanapun itu tujuannya adalah mencari solusi bersama gitu ya, Mas Iya. Agus ya. Namun saya coba membuka ruang berpikir si Agus dari Hardin ya. Tentu ini kalau dari awal dibawa kepada persoalan daripada moralitas, tidak mengacu kepada persoalan hukum. Saya pikir memang tidak akan seperti ini jelimetnya. Nah, untuk itu kami sih dari donatur berharap supaya masalah ini bisa dirembukkan duduk bersama ya. Nah, kalaupun tidak misalnya bisa diselesaikan duduk bersama, ya donatur nanti mungkin bisa juga akan mengadakan polling lah nantinya ya. Ya, tapi lepas dari itu ya pengacara juga ada di sana bukan untuk memkeruh suasana, tapi juga betul. mencari solusi bersama. Mencari Kira-kira begitu ya sebetulnya, Ya, Bu Ilal. saya sepakat ya. Artinya gini, bahwa Kuasa Hukum Agus itu meminta supaya Novi menyadari bahwa itu rekening itu adalah sah milik Agus. Seandainya itu diberikan kepada Agus, tentu kita akan cabut laporannya. Kenapa? Karena itu yang jadi polemik yang sekarang terjadi seperti itu. Oke, terakhir Bung Pablo. Jadi Nah, intinya kalau tadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bro Ilal ini justru lebih mengarah ke sana. Dia bilang intinya uang masukkan kemari maka selesai masalah. Saya cabut masalah. Itu kan lebih tepatnya justru apa yang dilakukan oleh Bro Ilal ini lebih mengarah ke 369 tadi. Jadi menurut saya begini, kita semua ingin agar Agus sehat walafiat, bagaimana matanya bisa diobati. Intinya semua pengen Agus yang baik-baik saja. Pengobatannya sebenarnya kalau dari kemarin baik-baik aja, mungkin Agus sekarang udah di Singapura, udah beres semua. Pokoknya kita sudah melihat ada titik terang, ada titik temu Iya. dalam meja ini. Ini saya Boleh. pertemukan satu meja, tujuannya memang tidak untuk memecah belah, tapi memang kita harus mencari titik terang dalam kasus ini. Boleh. Terakhir, Mas Agus apa yang ingin disampaikan? Ya karena permasalahan seperti itu makanya nggak selesai-selesai sampai sekarang. Kalau misalnya ada tindakan dari awal dari tetehnya tersendiri, pasti ini nggak bakalan terjadi. Mungkin masih bisa lah mata Agusnya terobatin gitu. waduh, gimana sih? Seandainya si Agus ini tidak ngelaporin itu Mbak Nopi, mungkin sudah selesai. Coba cabut laporannya. Gitu. Kenapa nggak terjun Kaget langsung gua. datengin ke Agus gitu? Dan sudah disuratin ya, Mas Agus. Cuman disuratin aja, Sudah tapi kan diberitahu. tidak ada tindakan juga gitu. Maksud aku dampingin lah gitu. Setidaknya kan janji awal mendampingin, tapi tidak ada dampingan itu aja sih. Artinya ada kerinduan dari lubuk hati paling dalam. Benar. Sesungguhnya coba dibangun komunikasi, didatengin. Kita sudah tangkap. Nanti kita akan cari waktunya untuk ketemu. Oke? Itu kira-kira ya. Saya Agus, kita sudah baca isi hatimu. Terima kasih sekali lagi ya, Mas Agus. Terima kasih. Jay, si Agus ini pengen dimanja ternyata guys, ditangin, dituntun, dituntun jalannya dituntun, kayak anak-anak kecil, malahan nggak dari cara ngomongnya pun Agus ini seperti masih kayak anak-anak banget ya. Biasanya kan kalau anak-anak itu ngomongnya dengan cara menyebut nama dia. Agus. Biasanya kan gitu, itu seperti sifat kekanakan banget. Seperti kayak Agus tadi. Aduh, saya malah greget lihat pernyataan sikap Agus tadi. Bagaimana pendapat Anda guys? Apakah layak Agus ini masih ditolong atau dibantu oleh Tenopi? Silahkan berikan tanggapan Anda sebanyak-banyaknya di dalam komentar. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.